jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa yang ke-8 hari insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana pada mukaddimah saya sampaikan, yaitu tentang apa yang terdapat di dalam surat Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Jadi Allah lah yang menjadikan mati dan hidup ini supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, yang lebih baik perbuatannya. Jadi hidup ini hidup ini adalah merupakan suatu catatan tentang diri kita yang dicatat oleh diri sendiri, catatan atau cerita tentang diri kita oleh dunia, oleh orang-orang yang ada di sekitar, dan catatan yang dicatat oleh Allah melalui malaikatnya. 3 catatan. Jadi kalau memang kita ingin catatan yang baik, maka mulai dari kecil biasakanlah untuk berbuat baik. Kalau memang sekarang sudah terlanjur dicatat dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan agama, ada kesempatan, yaitu di bulan Ramadan ini mohon ampun kepada Allah. Nah, catatan ini adalah tidak lepas dari diri kita. Mulai dari Nabi Adam ada catatan sendiri, mulai diturunkan kemudian punya anak turun. Nabi Ibrahim juga sama, punya sejarah, mulai dilahirkan sampai ia menjadi seorang nabi. Nabi Isa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya catatan, punya sejarah. Baik sejarah itu adalah ditulis sendiri atau merupakan omongan dari orang. Oleh karena itulah, apabila kita sudah selesai hidup di dunia ini, maka catatan itu bertebaran di muka bumi.
siapa itu yang meninggal Pak Ibrahim? Oh dulu itu begini, sekarang begitu. Itu ada semua. Diri sendiri mencatat sejarah itu, dunia pun juga mencatat. Orang-orang yang ada di sekitar mencatat juga. Sehingga kita tidak lepas. Kalau memang itu adalah berbuat baik yang kita lakukan, maka catatan itulah yang berbicara. Kalau itu adalah ternyata jelek, maka catatan itulah yang berbicara. Selain ada catatan yang rahasia, dirahasiakan sendiri, itu adalah urusan kita dengan Allah. Oleh karena itulah, di saat Rasulullah kumpul bersama orang-orang, kumpul bersama orang-orang yang di sekitarnya, kemudian ada jenazah yang lewat, kemudian orang-orang di sekitar Rasulullah mengatakan, wah, ini dulu orangnya bagus, mulai dari kecil hingga dewasa hingga tua bagus, amalnya bagus, kepada tetangga bagus, dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan wajib. Tak lama kemudian ada jenazah lewat lagi. Kemudian orang-orang yang berada sekitarnya mengatakan, wah orang ini payah. Kenapa payah? Medit, kaya tapi medit. Tetangganya ditengkari semua, dan lain sebagainya tentang kejelekannya. Ini adalah catatan masyarakat, catatan dunia. Maka Rasulullah mengatakan wajib. Akhirnya Umar bin Khattab tanya, ya Rasulullah, pada waktu jenazah lewat pertama Rasulullah mengatakan wajib, juga yang kedua Rasulullah juga mengatakan wajib. Kata Rasulullah, man asnaitum ma'adaihi khairan wajabat lahu jannah, wa man asnaitum ma'adaihi syarran wajabat lahu nar. Barang siapa yang dipuji dengan kebaikannya, maka wajib dia masuk surga. Dan siapa yang dicela dengan kejelekannya, maka wajib dia masuk neraka. Antum syuhada'ullah bil ardh. Engkau atau kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Jadi kita tidak lepas dari omongan orang. Kalau memang kita menghindari omongan orang di saat kita meninggal baik, maka bergaullah dengan tetangga. Keluarlah dari rumah, jangan menyendiri di rumah. Oh itu kalau menyendiri itu gak pernah keluar itu. Namanya siapa tahu, tidak ngurus. Berbuatlah baik. Kapan akan berbuat baik kalau memang di rumah saja? Ini adalah catatan yang tidak, perbuatan kita yang tidak lepas dari catatan yang dibikin oleh diri sendiri atau catatan yang dilihat oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian ada lagi catatan yang masa mudanya. Ini luar biasa jahatnya.
sampai setengah tua luar biasa jahatnya. Kemudian akhirnya ia tobat. Maka dalam hal ini Rasulullah mengatakan, innal 'abdi la ya'mala fi ma yarun nas 'amala ahli jannah wa innahu nar ahli nar. Jadi yang dikatakan baik, pertamanya baik, ternyata jelek. Apa yang dikatakan itu baik menurut pandangan orang, ternyata jelek, kita tidak tahu. Kata Rasulullah, sungguhnya atau sungguh ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak ia adalah merupakan ahli jannah, penghuni surga, calon penghuni surga, akan tapi diakhiri menjadi penghuni neraka. Wa ya'mala fi ma yarunna sa'amala ahli nar wa huwa min ahli jannah. Dan siapa yang menurut pandangan orang banyak ahli neraka, akan tapi berakhir dengan menjadi ahli jannah, menjadi penghuni surga. Innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amalan atau perbuatan itu ditutup dengan akhirnya, dengan akhir hayatnya. Jadi baik, tapi di akhir hayat dia adalah jelek karena emosi. Biasanya orangnya rendah diri, kemudian menjadi sombong, emosi. Tidak ada yang kaya di dunia ini kecuali saya. Tidak ada yang pandai di dunia ini kecuali saya. Sayalah yang terpandai di dunia. Kemudian setelah itu meninggal, yaitu hasilnya menjadi ahli neraka. Nah, dua hadis inilah insya Allah adalah merupakan peringatan bagi kita bagaimana di bulan puasa ini kita perbaiki hidup-hidup yang sudah mempunyai catatan merah di pandangan Allah. Mari kita jadikan catatan merah ini dengan catatan biru yang bagus, dengan nilai yang bagus. Dan apabila ada hal-hal yang sudah luar biasa melakukan dosa, maka di bulan Ramadan inilah banyak-banyak istighfar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.